Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah dengan judul Sudah terujikah iman kita? Mari kita ikuti bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu hamdan yaliqu bijalali wajhihi wa azimu sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu hamdan yaliqu bijalali wajhihi wa azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amara bil mudawamati 'alal ibadah wat ta'ah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Abada rabbahu syakiran hatta atahul yaqin. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang. Lebih dari itu, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada diri kami sendiri, khususnya, dan para sahabatku semuanya dimanapun berada, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya takwalah yang menjadi pembeda antar seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga Firdaus bagi orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana firman-Nya, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Namun ada satu hal yang mampu membuai
Namun ada satu hal yang mampu membuat bulu roma berdiri, karena iman tak hanya sekedar ucapan. Namun ada pengorbanan dan ujian yang harus dihadapi sebagai wujud kuatnya iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau sekedar ikut-ikutan serta tidak tahu arah dan tujuan? Atau pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan sesaat, ingin mendapatkan kemenangan? Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Dan di antara manusia ada orang yang bertakwa, kami beriman. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 10. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, ujian keimanan adalah suatu kepastian yang tidak dapat ditolak maupun dihindari. Dengannya Allah menyaring dan menyeleksi hamba-hambanya, mana yang bersungguh-sungguh dengan keimanannya dan mana yang sekedar mengikut arus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Ujian keimanan yang diterima kaum mukminin terdahulu tidak hanya sebatas gunjingan dan cemoohan dari orang-orang kafir semata. Mereka bahkan merasakan tajamnya besi para musuh-musuh Allah. Walaupun demikian, dengan izin Allah mereka mampu bertahan di atas keimanan hingga ajal menjemputnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana man qablakum la yumshatu bishatil hadid ma duna idhamihi min lahmin aw khasabim ma yasrifku dhalika an dinihi wa yuda'ul minsharu ala mifraqi ra'sihi fayashukku bisnain ma yasrifuhu dhalika an dini." Artinya, sungguh orang-orang sebelum kalian pernah diuji dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dari tulang-tulangnya. Akan tetapi ia tidak memalingkan dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah dua, namun itu tidak memalingkannya dari agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, ujian keimanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya satu sama lain berbeda. Namun secara garis besar ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia ada 4 macam. Yang pertama, ujian yang membentuk perintah untuk dilaksanakan, seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya yang sangat ia cintai. Ini adalah satu perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang bapak harus menyembelih anaknya yang sangat dicintai, padahal anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Terlebih saat itu Nabi Ismail adalah satu-satunya putra yang beliau miliki. Sungguh ia adalah ujian yang sangat berat. Bahkan Allah sendiri mengatakan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. As-Saffat ayat 106. Yang kedua, ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan, seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam yang diuji dengan seorang perempuan cantik lagi berkedudukan. Terlebih situasi dan kondisi sangat memungkinkan untuk melakukan kemaksiatan. Meski di awal kesempatan Nabi Yusuf selaku laki-laki normal berkehendak untuk mengikuti hawa nafsu dan terpengaruh dengan godaannya, tetapi Nabi Yusuf mengingat Allah sehingga beliau mampu menguasai dirinya dan berpaling dari godaan perempuan cantik, yaitu Zulaikha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin." Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf mampu berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Nabi Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Al-Quran surat Yusuf ayat 24.
Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah. Yang ketiga, ujian yang berbentuk musibah seperti tertimpa penyakit, ditinggalkan orang yang dicintai, dan sebagainya. Ujian ini dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat buruk sehingga tidak ada sebesar lubang jarum pun dalam badannya yang selamat dari penyakit itu. Hanya jantungnya yang benar-benar masih utuh. Seluruh hartanya habis dan tidak tersisa sedikit pun untuk biaya pengobatan. Seluruh kerabatnya pergi sehingga hanya tinggal istrinya yang setia menemani. Ujian ini berjalan selama 18 tahun, namun beliau tetap istiqamah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan pujian, Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Artinya, sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Al-Quran surat Shad ayat 44. Yang keempat, ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Ujian ini dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terutama ketika masih berada di Mekah. Kiranya cukup menjadi pelajaran bagi kita betapa keimanan itu diuji dengan berbagai cobaan berat yang menuntut pengorbanan harta, benda, bahkan nyawa. Di antara yang paling pahit ialah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir tahun ke-7 kenabian. Ketika orang-orang Quraisy bersepakat untuk memutuskan semua hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim yang melindunginya. Mereka benar-benar diboikot dan diisolir. Selama 3 tahun mereka mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Bahkan untuk sekedar mengisi perut Rasulullah dan para sahabat dan kaum yang mendukung beliau terpaksa memakan dedaunan dan akar pohon. Dan berbagai peristiwa lain yang tak kalah pahit yang menimpa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyiksaan orang-orang beriman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Hal itu terjadi tidak lain karena Islam dan keingkaran mereka terhadap agama yang dianut masyarakat musyrik saat itu. Bagaimanapun ujian keimanan yang Allah berikan, janjinya tetap akan terlaksana. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Al-Quran surat Muhammad ayat ke-7. Setiap amalan yang dilakukan orang beriman bukanlah amalan yang sia-sia, karena setiap amalan yang dilakukannya akan dibalas dengan pahala yang setimpal, termasuk ujian keimanan yang menghampirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum famar radiya falahur rada wa man sakhita falahus sukht. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan ujian. Dan sungguh apabila Allah mencintai satu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Maka barang siapa ridho, baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa marah, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat
At-Tirmizi. Hanya kepada Allah lah kita memohon keistiqomahan dan kesabaran, dan hanya kepadanya kita meminta bantuan. Sahabatku semuanya dimanapun berada, sampai di sini tausiah kami pada saat ini, yaitu yang berjudul tentang sudah terujikah iman kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.